Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Rahman dengan NIM 220305500030 dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar dari kelas F. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Isu Mutakhir Gizi, Ibu Irma SKM MKes. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua buah materi, yaitu pertama tentang 4 fase perawatan dan pengobatan pada balita, dan yang kedua ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita. Baik, jadi materi pertama yang saya jelaskan itu ada 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Jadi, fase yang pertama itu ada yang namanya fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat juga berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan juga suhu badan. Selain itu, ada juga tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, dan juga volume urin serta berat badan. Fase yang kedua itu ada fase transisi. Fase transisi ini adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi. Dengan tujuannya itu memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan juga protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase ini bertransisi sama seperti pada fase stabilisasi. Fase yang ketiga itu ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100. Secara bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badannya. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi ini dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100. Pemantauan pada fase ini dilakukan dengan mencatat asupan formula dan juga kenaikan berat badan. Fase keempat atau fase yang terakhir adalah fase tindak lanjut. Nah, pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan juga pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Jadi, materi kedua yang saya akan bahas itu ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Adapun langkah yang pertama itu ada mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk itu berisiko mengalami hipoglikemia. Hipoglikemia itu kondisi di mana kadar gula darah lebih kecil dari 3 milimol per liter atau lebih kecil dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk itu dianggap menderita hipoglikemia dan segera harus ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa. 10%-nya itu 1 sendok teh munjung gula pasir atau dalam 50 ml air secara oral. Nah, langkah kedua ini tentang mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia sendiri adalah kondisi di mana suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Kondisi ini sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersamaan dengan hipoglikemia, itu menandakan adanya infeksi yang sangat-sangat berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, cara mencegah dan mengatasi hipotermia ini sendiri dengan cara menghangatkan tubuh balita tersebut dengan menutup seluruh tubuhnya termasuk kepala juga
dengan pakaian dan juga selimut. Jadi waspada hipotermia bila suhu anak sudah di atas dari 36 derajat Celcius. Langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sangat sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda-tanda atau gejala klinis saja. Namun, semua balita gizi buruk dapat ditandai dengan diare atau penurunan jumlah urin itu sudah dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap selalu upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, bisa diberikan cairan melalui pipa nasogastrik sampai anak itu bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan juga menambahkan kalium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau bisa disingkat dengan Resomal. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu beri Resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan serta gula pasir dan juga larutan elektrolit atau mineral yang dimix dengan air. Itu ada langkah yang keempat, yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk, terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan juga mineralnya. Untuk itu, mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut dapat diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formula 75 dan juga formula 100. Selain itu, bisa juga diberikan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium yang lebih tinggi dan juga kadar kalium yang lebih rendah dibanding anak normal lainnya. Oleh karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium yang tinggi dan anak itu harus juga mendapatkan tambahan kalium. Ada langkah yang kelima, yaitu mengobati infeksi. Nah, pada balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi. Namun, sering tidak ditemukan tanda ataupun gejala infeksi bakteri seperti demam. Oleh karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda-tanda infeksi yang berat pada balita gizi buruk. Langkah yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Di luaran sana, semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Melainkan, zat besi baru diberikan setelah anak itu mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya itu pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Ada langkah yang ketujuh, yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Itu diberikan untuk anak gizi buruk yang di layanan rawat inap. Langkah yang kedelapan, yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejang. Pada fase rehabilitasi, terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh, sehingga diperlukan energi dan juga protein yang sangat cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan juga protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya, langkah yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan juga perilakunya. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan juga keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang dan juga sambil bermain, bernyanyi, serta menciptakan suasana yang sangat-sangat menyenangkan. Langkah yang terakhir
terakhir atau langkah ke-10, yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah masing-masing. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak itu dirawat inap. Misalnya, dia melibatkan ibunya dalam kegiatan merawat anak. Di samping itu, kriteria sembuh dari gizi buruk dikatakan apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih besar dari min 2 standar deviasi dan atau lingkar lengan atas lebih besar sama dengan 12,5 cm. Dan juga tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria yang saya sebutkan tadi, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang dari rawat inap, yaitu 1 kali seminggu pada bulan pertama dan 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua. Selanjutnya 1 kali per bulan atau sampai 6 bulan ataupun bisa lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan tentang 4 fase perawatan dan pengobatan pada balita dan juga 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.